Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Putra dari kelas 2B dan pada akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen, yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI, RI, dan EVA. Berikut penjelasannya. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa pusat kinerja investasi yaitu pertanggungjawaban hasil kerja yang diukur berdasarkan laba dan jumlah investasinya yang digunakan untuk mengukur hasil kerja oleh sebuah pusat laba. Karena pusat laba memiliki wewenang terhadap masukan dan keluaran laba. Sebelumnya kita ketahui bahwa ROI atau Return on Investment adalah ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah investasi. Dengan ukuran kinerja yang paling lazim digunakan di pusat investasi. ROI memiliki rumus yaitu ROI sama dengan laba operasi per aktiva operasi rata-rata. Di sini laba yang digunakan yaitu laba yang telah diperoleh oleh perusahaan tetapi belum termasuk bunga dan pajak. Sedangkan aktiva operasi yaitu aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba operasi tersebut seperti kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, peralatan dan lain-lainnya. Dan untuk mencari aktiva operasi rata-rata itu memiliki rumus, yaitu rumusnya aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai bersih buku awal ditambah dengan nilai bersih buku akhir, kemudian dibagi dua. Soal perhitungannya, misalkan satu perusahaan memiliki dua divisi, yaitu divisi A dan divisi B, yang mana pada divisi A ini menghabiskan investasi sebesar 500.000, sedangkan kontribusinya untuk perusahaan sebesar 100.000. Sedangkan pada divisi B yaitu menghabiskan investasi sebesar 2 juta dan kontribusinya terhadap perusahaan sebesar 200.000. Maka ROI yang kita cari berupa untuk si A berarti 100.000 per 500.000, maka akan memperoleh ROI sebesar 20%. Nah, untuk divisi B maka ROI-nya sama dengan 200.000 per 2 juta, maka akan memperoleh ROI-nya sebesar 10%. Cara kedua untuk menentukan ROI ini adalah dengan memisahkan rumusnya yang laba operasi per aktiva operasi rata-rata ke dalam margin dan perputaran. Nah, di sini rumusnya akan berubah menjadi ROI sama dengan margin dikali perputaran. Nah, hasil rumus ini akan sama hasilnya dengan rumus yang ROI sama dengan laba operasi per penjualan dikali dengan penjualan per aktiva operasi rata-rata. Nah, di sini margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Nah, sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Nah, akan menunjukkan hasil penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang telah diinvestasikan ke dalam aktiva operasi. Nah, untuk contoh perhitungannya akan dijelaskan dalam konteks berikut ini adalah contoh perhitungan dari margin dan perputaran. Perhatikan tabel ini. Laporan laba rugi Selimar Company. Data-datanya terdiri dari penjualan 480.000, harga pokok penjualan 222.000, kemudian penjualan kita kurangkan dengan harga pokok penjualan akan mendapatkan margin kotor sebesar 258.000. Kemudian ada beban penjualan dan ADM sebesar 210.000. Margin kotor kita kurangkan dengan beban penjualan dan ADM akan memperoleh laba operasi sebesar 48.000. Dan kita ketahui bahwa nilai buku bersih aktiva pada awal tahun sebesar 277.000. Nilai buku bersih aktiva pada akhir tahun sebesar 323.000. Kemudian kita akan mencari aktiva operasi rata-rata. Untuk mencarinya itu kita akan menggunakan rumus nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir, kemudian kita bagi dengan 2.
Diketahui tadi nilai buku bersih kita itu ada 277.000, kita tambah dengan nilai buku bersih akhir sebesar 323.000 dan jumlahnya itu 600.000, kemudian kita bagi 2, maka akan dapat aktiva operasi rata-rata kita itu sebesar 300.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari margin. Rumus margin yaitu laba operasi dibagi dengan penjualan. Laba operasi kita ada 48.000 dan penjualan kita itu ada 480.000, sehingga akan memperoleh margin sebesar 0,1 atau 10%. Nah, selanjutnya kita akan mencari perputaran. Rumus perputaran yaitu penjualan dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Penjualan kita ada 480.000 dan aktiva operasi rata-rata kita ada sebesar 300.000. Kemudian kita bagi dan maka akan memperoleh perputaran sebesar 1,6. Kemudian kita akan mencari ROI dengan rumus margin dan perputaran. Maka rumusnya ROI sama dengan margin dikali perputaran. Nah, margin kita itu ada sebesar 0,1 dan perputaran kita itu ada sebesar 1,6. Maka kita kalikan dan akan memperoleh hasil sebesar 0,16 atau 16%. Nah, rumus ini akan sama hasilnya dengan rumus ROI yang ROI sama dengan laba operasi per aktiva tetap rata-rata. Sebesar 48.000 kita bagi dengan 300.000 akan mendapatkan hasil ROI-nya sebesar 0,16 atau 16%. Meskipun kedua pendekatan menghasilkan ROI yang sama, perhitungan margin dan perputaran mampu memberikan informasi berharga kepada seorang manajer. Untuk mengilustrasikan informasi tambahan ini, pertimbangkan data yang disajikan pada tampilan berikut. Divisi elektronik meningkatkan ROI-nya dari 18% pada tahun 1 menjadi 20% pada tahun kedua. Namun, ROI divisi medical supplies turun dari 18% menjadi 15%. Gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab perubahan ini dapat diketahui melalui perhitungan rasio margin dan perputaran pada setiap divisi. Rasio-rasio tersebut juga disajikan pada tabel di bawah ini. Perhatikan bahwa margin untuk kedua divisi turun dari tahun 1 ke tahun 2. Kedua divisi sebenarnya mengalami penurunan persentase yang sama, atau 16,67%. Penurunan margin dapat dijelaskan oleh pengeluaran yang meningkat, tekanan persaingan, atau yang memaksa penurunan harga jual atau keduanya. Meskipun marginnya turun, divisi elektronik mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar dibandingkan penurunan margin. Salah satu sumber dari peningkatan perputaran adalah kebijakan yang sengaja mengurangi persediaan. Perhatikan bahwa aktiva rata-rata yang digunakan tetap sama pada divisi elektronik, meskipun penjualan meningkat 10 juta. Pengalaman divisi medical supplies kurang menggembirakan karena tingkat perputarannya tidak berubah. ROI-nya turun. Divisi ini berbeda dengan divisi elektronik, tidak mampu mengatasi penurunan marginnya. Manajer untuk berfokus pada penjualan, beban, dan investasi, sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer di pusat investasi. Nah, di sini, jika manajer ingin meningkatkan penjualan, maka akan ada penambahan beban. Nah, penambahan beban ini diharapkan akan meningkatkan laba operasi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Nah, di sini manajer bisa mengidentifikasi dan menghapus semua kegiatan yang tidak bernilai tambah, sehingga manajer pada jenjang yang lebih rendah akan menemukan cara untuk mengefisiensikan biaya dan mengurangi biaya yang ada, sehingga pengurangan biaya ini akan meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Nah, di sini manajer divisi bisa melakukan program intensif dengan melakukan pengurangan aktiva tanpa mengancam pangsa pasar yang sudah ada. Kelemahan ROI. Yang pertama yaitu ROI mengakibatkan pandangan yang sempit pada profitabilitas divisi dan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Contoh,
Jika satu divisi memiliki dua proyek, yaitu proyek 1 dan proyek 2, dan diketahui proyek 1 memiliki nilai ROI yang lebih rendah dibandingkan dengan proyek 2, maka manajer divisi akan memilih menginvestasi pada proyek 2, dan hal ini akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena mengabaikan laba operasi yang terdapat pada proyek 1. Nah, yang kedua yaitu ROI ini mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dan mengabaikan kepentingan jangka panjang. Hal ini dapat dilihat ketika perusahaan mengalami krisis dan kemudian perusahaan akan melakukan tindakan drastis seperti melakukan pemecatan pegawai yang memiliki gaji tertinggi, terus melakukan pemotongan iklan dan menggunakan bahan baku rendah. Dan hal-hal ini akan memiliki dampak yang sangat besar di masa yang akan datang. Contohnya, jika melakukan pemecatan pegawai dengan gaji tertinggi, berkemungkinan pegawai itu adalah pegawai terbaik di divisi penjualan, dan hal ini akan berhubungan dengan kondisi penjualan di masa yang akan datang. Begitu pula dengan pemotongan iklan dan penggunaan bahan baku rendah yang akan berdampak buruk terhadap penjualan di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan RI atau residual income. Nah, sebelumnya kita ketahui laba residu atau residual income adalah perbedaan antara laba operasi dengan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Residu memiliki rumus yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang dengan tingkat pengembalian minimum yang telah dikali dengan aktiva operasi rata-rata. Laba residu mempunyai keunggulan dan kelemahan. Yang pertama yaitu keunggulan dari laba residu. Penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian dari perusahaan. Laba residu untuk setiap proyek dihitung sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut. Di sini, laba residu mempunyai rumus yaitu laba operasi dikurang dengan tingkat pengembalian minimum yang telah dikali dengan aktiva operasi rata-rata, sehingga akan memperoleh nilai residu sebesar 2.800.000. Begitupun seterusnya. Nah, pada tabel ini terdapat 4 pilihan. Seperti yang ditunjuk di atas, memilih kedua proyek menghasilkan peningkatan laba residu yang terbesar. Penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Yang kedua yaitu kelemahan laba residu. Laba residu seperti halnya ROI bisa mendorong orientasi jangka pendek. Masalah lainnya dengan laba residu tidak seperti ROI. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Sebagai contoh, perhatikan tabel di atas, yaitu ada proyek 1 dan proyek 2. Kita fokus terhadap proyek 1 dan proyek 2. Ada kecenderungan untuk menyatakan kinerja dari proyek 1 lebih baik daripada proyek 2. Karena laba residunya lebih besar. Akan tetapi perhatikan bahwa proyek 1 jauh lebih besar daripada proyek 2 dan memiliki aktiva yang lebih banyak. Salah satu cara yang memungkinkan untuk mengkoreksi kelemahan ini adalah menghitung pengembalian atas investasi dan laba residu, serta menggunakan kedua ukuran tersebut untuk evaluasi kinerja. Kemudian, ROI bisa digunakan untuk perbandingan antar proyek. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan EVA. Nilai tambah ekonomi atau ekonomi value add yang biasa disebut dengan EVA adalah laba bersih atau laba operasi yang telah dikurangi dengan pajak, kemudian dikurangi dengan total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal akrual dari perusahaan. Jika EVA ini bernilai positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Nah, berbanding terbalik,
Jika Eva bernilai negatif, maka perusahaan sedang menyediakan modalnya. Di sini Eva memiliki rumus, yaitu Eva sama dengan laba bersih setelah dikurangi pajak, kemudian dikurangi dengan persentase biaya modal akrual ditambah dengan total modal yang telah dipakai. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan dari Eva. Berikut adalah contoh perhitungan dari Eva, yaitu laporan laba rugi Selimar Company. Data-datanya yaitu penjualan 480.000, harga pokok penjualan 222.000. Penjualan kita kurangkan dengan harga pokok penjualan akan mendapatkan margin kotor sebesar 258.000. Kemudian ada beban penjualan dan ADM 210.000. Kemudian margin kotor kita kurangkan dengan beban penjualan dan ADM akan menghasilkan laba operasi sebesar 48.000. Kemudian laba operasi kita kurangkan dengan pajak penghasilan 30% dari laba operasi. Pajak itu sebesar 14.400. Kemudian laba operasi dikurang dengan pajak penghasilan akan memperoleh laba bersih sebesar 33.600. Jumlah modal yang dipakai adalah sebesar 300.000. Kemudian membayar modal company 10%. Jadi Eva ada rumus, yaitu laba operasi setelah pajak kita kurangkan dengan persentase biaya modal yang telah dikali dengan total modal yang dipakai. Laba operasi setelah pajak itu ada sebesar 33.600. Kita kurangkan dengan 10% dari 300.000. Berarti 33.600 kita kurang dengan 30.000 dan diperoleh Eva sebesar 3.600. Pembahasan tadi, maka berakhir pula pembahasan materi pada hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.